Yuk langsung aja kita mulai Nexttrend Editorial Choice 2021. Nah, untuk memulai kita bakal ngebahas Nexttrend Editorial Choice. Di sini ada gua Fahmi, ada gua Randi, dan saya Kamal. Nah, kita bertiga ini mau ngejelasin soal Nexttrend Editor Choice 2021. Nah, mungkin kalian yang nge-follow Instagram Nexttrend tuh kemarin udah sempet ngeh ya kalau misalkan Instastories Nexttrend tuh kemarin banyak banget kuis kayak nanya-nanya soal misalkan HP 5G di 2021 menurut kalian tuh apa, atau kayak HP gaming menurut kalian apa. Nah, itu adalah rangkaian dari Nexttrend Editor Choice 2021. Tapi kalau misalkan kalian nanya-nanya Nexttrend Editor Choice 2021 itu apa sih? Jadi Nexttrend Editor Choice itu merupakan suatu penghargaan bagi produk-produk yang menjadi pilihan redaksi Nexttrend nih selama tahun ini. Dan untuk Nexttrend Editor Choice itu nggak asal pilih aja guys. Jadi tuh ada beberapa kriteria. Contoh kayak misalkan produk yang terpilih dalam Nexttrend Editor Choice 2021 ini adalah produk yang pernah direview sama tim redaksi, termasuk gua, Randi, Mas Kama juga. Dan di sini tuh produk-produk yang terpilih di Nexttrend Editor Choice itu adalah kayak seri HP atau perangkat-perangkat yang masih terjual atau dijual di tahun ini. Jadi kalian masih bisa mendapatkannya di pasaran. Dan yang ketiga ini benar-benar keputusan murni dari tim redaksi. Jadi kalau misalkan kalian kayak nggak setuju atau apa, ya itu silakan aja, kalian langsung aja di kolom komentar, feel free aja ya. Salahin mereka lah. komen aja di bawah. Iya, langsung aja Kita komen. di bawah. Kalau misalkan ada kayak ini nggak sesuai, itu silakan aja langsung kalian komen aja di kolom komentar, baik yang bergabung di Instagram Nexttrend ataupun di Facebook Nexttrend sekarang. So langsung aja kita baca ini satu-satu Nexttrend Editor Choice 2021. Oke, yang pertama kita udah nentuin ya untuk misalkan HP-HP yang memang kategorinya tuh udah paling mantep lah menurut kita. Nah, yang pertama itu ada Total kita ada 19 kriteria ya. 19 kriteria yang akan dibacakan hari ini. Itu juga sebenarnya kalau kalian sebagai pembaca setia nexttrend.com harusnya udah bisa tahu sih, karena kita udah beberapa kali bikin artikelnya gitu. Kita udah kita keluarin satu-satu gitu. Oh ini yang kategori ini pemenangnya sini, itu sebenarnya udah kita keluarin satu-satu. Nah, kalau kalian ngikutin harusnya udah tahu sih. Cuman kita kumpulin lagi di satu, kita bacain di sini biar semua langsung tahu siapa aja. Biar tahu nanti semuanya. Nah, langsung aja yuk, kita langsung aja ke kategori pertama, yaitu HP dengan baterai paling awet. Nah, kemarin juga udah ada di Instastories Nexttrend. Dan untuk hasilnya, redaksi Nexttrend itu memilih HP Samsung Galaxy M62. Selamat satu. Nah, kenapa tuh? Nah, jadi tuh kalau misalkan ngomongin Galaxy M62 ya, kan gue sendiri juga yang nge-review gitu. Gue ngeliat kapasitasnya itu udah gede banget, jumbo tuh 7000 mAh. Terus pas gue pakai juga gue sempet pakai itu 3 hari nggak ngecas. Makanya gue mikir ini adalah baterai yang paling awet sejauh ini ya. Nggak tahu sih kalau pengalamannya gimana yang lain sama gue juga kan kebetulan dapat review Samsung Galaxy M62, dan itu kalau misalnya kalian pakai buat main game itu lebih awet banget sih, berasa banget awetnya. Kayak lu main game sejam itu cuma berapa persen, sekitar 10, kurang dari 10% lah itu baterai Samsung Galaxy M62 bisa bertahan. Nah, menurut gue itu worth it banget dan oke banget sih, nggak sekedar angka gede tapi emang ya 7000 mAh nya tuh bener-bener berasa gitu. Dan memang fair-fairan juga ya, kita memang semua yang kita pilih di sini memang berdasarkan dari pengalaman kita sendiri. Dan ini memang kemarin Samsung Galaxy M62 ini memang pernah kita pakai beberapa kali untuk liputan di lapangan gitu. Kita bawa pergi tanpa kita perlu ngecas gitu, ternyata masih oke gitu baterainya. Makanya kenapa kita pilih Samsung Galaxy M62 ini sebagai yang baterainya paling awet gitu. Kongres Samsung. Itu dia alasannya. Nah, lanjut nih kategori selanjutnya, Mas Randi bacain. Oke, sekarang kita lanjut ke kategori HP pilihan Nexttrend Editor Choice untuk yang 5G-nya. Dan Nexttrend telah menjatuhkan pilihan ke Oppo A74 5G. Selamat Oppo. Selamat. Ya, sebagaimana kita ketahui teknologi 5G ini memang tergolong baru ya. Jadi di Indonesia sendiri juga 5G baru awal tahun ini baru bisa secara publik bisa dicoba gitu ya. Dan memang masih belum semua tempat gitu yang bisa 5G.
Dan menyongsong teknologi baru ini banyak juga produsen-produsen yang akhirnya mengeluarkan versi 5G-nya gitu. Tapi dari beberapa smartphone 5G yang keluar, kita akhirnya memilih Oppo A74 ini sebagai yang kita pilih lah, karena kita juga sempat waktu itu pergi Iya benar, kemana waktu ada itu? pengecekan kan waktu kayak nyobain Oppo A74 5G itu. Ya waktu itu kita pernah pergi ke mana yang di daerah Pusat mana ya? daerah pusat lah, daerah Iya. pusat Oh kita iya, coba. kita ngetes sinyal gitu kan. Ya, dan memang oke sih, cuman memang ya 5G masih panjang lah ya ke depannya, jadi kalau kalian memang ada di daerah 5G, nggak salah lah kalau misalnya pilih Oppo A74. Iya betul, Betul banget. Koneksinya kuat. Oke, Keren. kategori selanjutnya kita mau siapa yang baca nih? Mas Kamaran nih. Kalian aja. Wah, oke. Sekarang gue mau bacain soal next and editorial choice hasil video mantap. Nah, karena kan sekarang tuh namanya konten kreator tuh lagi booming-boomingnya, makanya nih next masukin kategori ini. Dan untuk kategori HP dengan hasil video mantap, next itu memilih Oppo Reno 6. Nah, Mati. nah, karena gue sendiri emang sempet sih pakai yang Jing 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 jing. Nah, Oke. lanjut. Sorry banget tadi ada kendala teknis dan sejujurnya kita juga nggak tahu tadi mau Iya, gimana ya. karena kita tidak bisa melihat. Iya, kita nggak Karena bisa kita lihat. nggak kesana sebenarnya. Sampai mana tuh tadi kan? Ya anyway itu Reno 6 itu memang kualitas videonya kita akui oke lah gitu. Karena kita pun pakai untuk video-video yang ini kita pakai ada beberapa pakai Reno 6. Benar. Terus lanjut ke Lanjut kategori aja selanjutnya. kita ke kategori selanjutnya. Kalau tadi kan udah bahas soal HP pilihan yang video mantap. Sekarang kita masuk ke HP dengan hasil foto terkeren pilihan Next Trend Editorial Choice 2021 dan itu diberikan kepada Samsung Galaxy S21. Selamat Samsung keren. Samsung terpilih. Ini emang nggak salah lah ya kalau flagship gitu kan. Yo, itu dia. Flagship Dia semua flagship. fiturnya dikeluarin gitu, Benar. semua Ada di teknologi situ lah ya. ditaruh di situ, jadi nggak heran lah kalau Samsung Galaxy S21 ini ya jadi pilihan kan sesuai kan 2021. Iya. Tinggal tunggu yang tahun depannya ada lagi nggak? Tapi emang S21 ya, ini pengalaman pribadi gua aja sih yang gua make. Namanya balik lagi fitur video tuh kayaknya di HP sekarang tuh paling dikencengin kan. Di Samsung S21 kalau nggak salah tuh ada yang 3 mic gitu loh, jadi dia bisa nentuin mau pakai mic yang di belakang, di depan, atau semuanya. Itu berfungsi sih itu yang kayak gitu. Apa kualitas fotonya lah ya. Iya. Nah, menentukan. itu dia. Ya, kalau nggak salah foto. bisa zoom yang banyak gitu Nah, kan, iya, berkali-kali itu tuh kan. sampai 100 kalau nggak salah. Iya. Ya jujur kemarin kita pakai juga buat foto-foto bulan sih sebenarnya kan. Iya, Kan iya, juga dapet. foto-foto bulan masih dapat lah ya. Jadi oke lah dalam kondisi low light juga oke. Iya, Oke. oke. Fitur manualnya gitu kan. Iya, Pro-nya juga remote-nya itu juga. oke sih buat kalian yang suka Sama ngulik. selfie itu. Oh, iya. Selfie-nya oke. Selfie juga. Selfie oke kalau gitu. TikTok kan penting itu selfie itu. TikTokan terus. Oke, selamat Samsung. Sama-sama. Lanjut Oke. kali ya kita. Ya. Kita mungkin ke topik ke kategori yang lain dulu kali ya. Kita jadi di 19 kriteria kategori gitu ya. Itu kita udah nyebutin beberapa. Sekarang lanjut kita mungkin keluar dari smartphone dulu. Boleh. Jadi kita masih ada kriteria smartphone lain, memang kita sisain nanti belakangan. Nah, betul. Bikin penasaran dulu ya. Apa nih? Lanjutnya apa? Kriteria apa? Kayaknya Coba, kita coba. belum OS kali ya, OS sistem Nah, operasi. iya. Itu penting juga. Itu salah satu ini apa? Otaknya smartphone. Kalau nggak ada OS-nya ya ini. Terus selain OS juga OS itu pengaruh banyak juga ke user interface kan. Jadi memang apa ya? Selera juga sih itu. Iya, sih. Jadi silakan dibaca. Ya oke, kalau misalkan ngomongin soal sistem operasi, Next itu emang udah beberapa HP kan, beberapa seri HP segala macam, dan itu tampilannya rata-rata beda-beda guys. Nah, tapi untuk Next Editor Choice 2021, Next memilih sistem antarmuka dari Oppo yaitu Color OS 11. Nah,
Iya. Oppo. Buatan Oppo. Mantap. Ini juga bentar lagi malah udah keluar ya. Iya. Yang baru, udah ada beta tesnya buat ColorOS 12 dan juga kayaknya buat nggak kalah keren sih. Pasti bakal lebih. Pasti ada fitur baru ya, Nah. pengembangannya ditunggu Oppo. Tapi yang pasti ColorOS 11 ya saya kan juga pakai. Jadi berasa lah memang ini smooth, terus gitu juga fitur-fitur juga banyak. Terus upgrade juga dari yang sebelumnya. Jadi kalau dari OS 10 ke OS 11 juga berasa ada banyak tambahan-tambahannya. Jadi dibanding yang lain memang ColorOS ini cukup aktif gitu. Jadi bahkan tipe-tipe yang udah tahun-tahun sebelumnya juga masih bagian gitu. Jadi ini oke lah gitu untuk antar muka ya, untuk user interface. Oh, Gitu. oke. User interface. Oke, sekarang kita lanjut ke Nextran Editor Choice 2021 ke perangkat lain, karena tadi yang udah dibilang ya keluar dari HP, dan sekarang kita ngomongin soal laptop. Laptop nih. Laptop nih yang lagi happening banget di era pandemi ya. Bener. Namanya WFH, sekolah online segala macam. Nah makanya nih kategori Nextran Editor Choice 2021 pertama untuk laptop itu ada di kategori cocok untuk WFH. Nah, penting sekali ini. benar. Nah, untuk itu perangkat yang terpilih di dalam kategori ini adalah MSI Modem 14 B4MW. MSI Modern 14. Oh, modern. Selamat MSI ini kebetulan kalau laptop nih gua Ini dia jagonya. nggak jago sih. Oh. Kebetulan gue cukup banyak mendapatkan barang review untuk laptop, dan MSI ini menurut gue emang cocok banget buat WFA. Pertama tuh dia desainnya yang oke gitu. Harganya sebenarnya nggak terlalu mahal, tapi desainnya kelihatan bikin laptopnya mewah. Terus performanya juga udah mantap banget. Dia pakai AMD Ryzen 3 kalau nggak salah singkat gue. Itu gue dapat versi yang itu. Terus selama pengalaman gue sih enak juga, enteng, ringan juga. Jadi kalau misal kalian mau kerjainnya sambil tiduran atau mau sambil rebahan gitu di rumah, itu oke banget sih MSI Modern 14 B4MW, dan harganya itu cuma 8 jutaan kalau nggak salah. Oke lah MSI. Jadi untuk kalian yang merasa terkurung di dalam rumah gitu ya, pakai laptop MSI Modern 14 ini udah happy lah. Yo, iya betul. Nggak perlu mahal-mahal ya itu kan, harganya nggak sampai. Nggak usah yang level gaming, Iya. Laptop gaming juga bisa Iya. terkurung di dalam rumah gitu. Benar-benar. Udah cukup gitu. MSI oke banget MSI. Selamat MSI. Selamat. Oke. Berikutnya kita mungkin masih dari produk laptop, tapi ini untuk kategori selanjutnya. Ini ada kategori untuk laptop best value Nextran Editorial Choice 2021 yang diberikan kepada Redmi Book 15. Gokil. Wah, ini. Redmi Book 15 nih emang tahun ini tuh menjadi salah satu laptop yang cukup banyak menarik perhatian ya. Kenapa tuh Mas Randy? Karena ya gimana ya, dia selain kayak produk-produk Xiaomi pada umumnya nggak sih, kayak dia bisa menghadirkan harga yang di bawah rata-rata tapi dengan kualitas yang di atas rata-rata seperti itu sih. Sesuai sama nama Redmi-nya lah ya. Iya. Redmi mau di smartphone, mau di laptop pun juga ternyata killer juga nih, best killer, iya. best value banget. Best value. Jadi selamat buat Redmi Book. Redmi 15. Selamat ya, selamat. Nah, tapi kalau misalkan ngomongin laptop kan nggak jauh-jauh ya, kayak tadi tuh buat gaming segala macam. Nah, kita pun ada nih guys, kategori untuk laptop gaming di Nextran Editor Choice 2021. Dan untuk perangkat yang terpilih adalah Lenovo Legion 5 Pro. Congrats Lenovo. Iya, sebenarnya ada beberapa produk Lenovo yang menurut gua udah cukup oke ya untuk gaming, desain segala macam, tapi entah kenapa pas Lenovo Legion 5 Pro ini kayak kinerja atau performa pas gamingnya tuh udah cukup oke kan buat game-game gede gitu. Dan ini kan kebetulan Lenovo Legion 5 Pro ini dia bisa dibilang selain performa emang desainnya tuh yang gimana, yang gaming banget tapi nggak yang norak gitu. Kalian pasti tahu kan kayak banyak laptop gaming yang di luar sana yang ibaratnya terlalu iya kayak flashy, gitu. flashy. Lenovo Legion 5 Pro ini kayak bisa menyeimbangkan gitu desain gaming dan desain yang biasanya, jadi kombinasi yang sempurna. Terus bisa buat semua kalangan lah, jadi nggak cuma kalangan gamer doang. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang kalau misalnya mau bawa buat ke kantor gitu. Iya. Bener. Dia gamer juga, agak gimana gitu kalau bawa yang nyala-nyala. Ngejreng gitu kan, iya. Makanya
bawa yang Lenovo Legion ini Iya. mau kantoran kayak atau mau buat di nongkrong di working space atau di cafe itu masih kalem gitu. Masih kalem, Bisa oke. Jadi nggak yang gamer banget Ah, gitu, ah, tapi kualitasnya gamer gitu. Gamer, iya benar sekali. Performa monster. Selamat Lenovo. Selamat ya. Tapi kalau ngomongin kalem tuh kayak tadi Mas Kawa bilang, kalau kalem tuh kan harusnya nggak bising, nggak kelihatan Yoi, segala macam yoi. kan. Nah, tapi Betul. iya kan kalau Betul. misalkan ngomongin kebisingan kayak gitu, kita pengen bener-bener sendiri kan ada produk juga tuh namanya TWS. Nah, True wireless. betul, earphone. Nah, TWS juga jadi bagian dari produk yang masuk ke Next Gen Editor Choice 2021. Dan di tahun 2021 ini ada banyak banget ya Banyak banget, Iya, setuju. Betul. Wah, kayaknya memang udah kayak ini produk 2021 tuh TWS. TWS, Ya, iya. apa aja. Desainnya juga udah banyak banget, dari yang ada tangkainya yang bulat Yang doang bulat, segala kayak macam. kacang tuh. Iya, ada yang gede, ada yang kecil. Wah, udah banyak deh. Nah, kalau misalkan ngomongin TWS, nah kategori pertama itu di Next Gen Editor Choice itu ada TWS dengan audio yang paling mantap menurut redaksi Nextrend. Dan untuk TWS tersebut adalah Samsung Galaxy Buds Pro. Ya nggak heran ya, soalnya tergolong awal-awal dia bikin ini kan TWS kan, jadi Bener. udah berapa ini udah berapa tuh? Udah pengembangan tahun berapa berapa, lah dia iya. kan punya. Jadi nggak heran lah dia udah belajar banyak dari kualitas suaranya juga udah paling oke lah gitu. Iya, benar. Apalagi kalau dipakai di ekosistemnya Samsung juga ya. Iya, Iya, lebih beberapa. gampang namanya kalau konekin segala macam auto, terus apa fitur-fitur di dalamnya juga banyak, fitur kontrol, fitur ANC itu active noise cancellingnya juga oke kan, apalagi tambah bassnya. Cuman ya itu apa kadang-kadang saking oke-nya gitu kan jadi ansos kan. Mana di mana Nggak di ada mana apa-apa. ternyata lagi pakai. Iya, iya. Lagi saking asiknya gitu. Benar. Oke, lanjut kategori selanjutnya. Masih dari TWS nih ya, kita akan masuk ke kategori tadi selain audio, unsur yang paling penting TWS itu adalah baterai ya kan. Nah ini Nah. gua mau membacakan kategori TWS dengan baterai paling awet versi Nextrend Editorial Choice 2021 yang diberikan kepada Oppo Enco E. Iya nih, kita juga termasuk salah satu pengguna Oppo Enco kan. Iya. Jadi apa bisa diandalkan. Jadi kita saking baterainya awet, kita nggak usah takut di tengah jalan seharian Nah, iya. pergi Zoom meeting, Nah, Google meeting benar. itu kita bisa pakai itu tanpa harus takut baterainya habis. Karena kalau baterainya habis tiba-tiba Agak bingung mati kan kan? kita di tengah Iya, gimana benar, kita mau gimana, bingung, meeting iya. gimana gitu. Tapi berkat ada Oppo Enco jadi Benar. selamat lah kita sepanjang ini. Karena Selamat. baterainya awet banget gitu. Keren, Oppo Enco R mantap. Wah, tapi kan kalau misalkan baterai doang kayaknya orang sekarang tuh nggak Iya, cukup iya. ya. Ya orang misalkan Iya. ngomongin TWS sih kayak ini gua harus nyari TWS tuh yang nambah kekerenan Iya, gua iya. gitu kan. Iya. Nah, makanya nih di Next Gen Editor Choice itu ada juga nih kategori untuk TWS dengan desain yang keren dan ringan. Nah, untuk yang menang kategori ini adalah Oppo Enco Buds. Congrats Oppo. Sama-sama dari keluarga Oppo Enco. Sama-sama dari keluarga Tapi Oppo. desainnya paling oke gitu. Iya, Oppo kita Enco. ngeliatnya. Enteng banget gitu. Jadi Iya, nggak bener. berasa malah. Iya, bener-bener. Karena suka malah lupa ini. Ini Kita kita- lagi pakai. Kan kok suara tiba-tiba diam semua. Iya, bener. Kita lagi pakai. Benar, gak berasa dan gak bikin pegal kuping Ah. biasanya kan gitu kan. Kalau yang berat kelamaan tuh sakit di kuping. Nah, oke, jadi selamat buat Oppo untuk 2 TWS yang masuk ke Next Gen Editor Choice 2021. Nah, sekarang kita lanjut ke perangkat AIoT lainnya ya, yaitu smartwatch. Nah, gue sendiri nggak pakai smartwatch sih, tapi coba lihat. Enggak juga. Saya pakai. Tapi bukan 2021. Oh, bukan 2021. Jadi Ini nggak masuk. Ini nggak masuk ke Masuk. Next Gen Editor Choice 2021. Tapi kalau misalkan ngomongin smartwatch nih, ya balik lagi ya ke desain dulu deh. Kita ada kategori Next Gen Editor Choice smartwatch dengan desain yang keren. Nah, untuk smartwatch yang terpilih di kategori tersebut adalah Huawei Band 6. Congrats Huawei. Benar. Nah, Huawei Band 6 itu terpilih di Next Gen Editor Choice karena ngelihat desainnya yang apa ya, ergonomis kali ya bisa dibilang gitu. Karena yang kotak tapi nggak yang terlalu kotak juga, persegi panjang Iya, gitu loh. iya, Jadi benar. enak di tangan gitu. Dia untuk ukuran band juga fiturnya lengkap ya. Karena Iya, benar, benar. ada ini kan untuk ukur SPO2 tuh. Ya. Oh, Iya, iya, benar. Itu kan lebih penting banget ya. Huawei Jadi Band itu- 6, Jadi benar. ya
dari ukuran band ini paling oke lah. Paling ya. oke. Secara desainnya juga kelihatan cakep gitu, kita Cakep. olahraga juga kelihatan cakep gitu. Terus di tangan juga nggak kelihatan tebel-tebel banget kan. Kadang-kadang tuh orang kayak bukan yang kecil-kecil aja. Oh, iya. Nah ini makanya kita memilih Huawei Band 6 sebagai smartwatch dengan desain yang keren. Nah di sini ada Mas Ilham, PR dari Huawei. Halo Mas Ilham. Mas Tama. Selamat. Selamat ya dari Huawei. Kaget nih, kado di akhir tahun nih, kejutan nih buat Next Trend. Apresiasi sebesar-besarnya buat Next Trend. Sukses selalu dan Akhir tahun. Bisa siapin budget buat tahun ini. Jadi gimana nih Kang Ilham untuk next-nya kira-kira bersiap untuk bertarung lagi nih Huawei, bisa ada Huawei Band 7 gitu? pastinya karena 2022 bisa dibilang akan banyak kejutan lagi Mas Kama khususnya. Jadi dari produk-produk ekosistem kita kan emang kita di tahun 2021 ini menciptakan produk ekosistem ya, salah satunya ini produk wearable Band 6 menjadi salah satu produk yang harganya sangat terjangkau, tetapi dari Mas Kama bilang memiliki fitur lengkap ya untuk sebuah band. Dia punya SpO2 yang kita tahu SpO2 ini salah satu fitur yang bisa mengukur dalam darah ya. Di masa pandemi cukup membantu khususnya para pengguna untuk mendeteksi saturasi oksigennya berapa sih gitu, dan sangat bermanfaat Mas gitu. Dan banyak produk-produk lainnya. Mungkin ada satu produk nih yang oleh Mas tahun 2022 ini. Ya. Oke, selamat Kang Ilham atas ini dari Band 6-nya. Selamat doi. Ketemu 2022 nanti ya. Ya. Ada apa lagi? Lanjut Mas Randi. Kita lanjut, masih dari smartwatch, kita lanjut ke kategori berikutnya, yaitu smartwatch yang dengan fitur paling lengkap nih, yoi. Dan untuk Next Trend Editorial Choice 2021, kategori tersebut diberikan kepada Samsung Galaxy Watch 4. Samsung. Kalau untuk ukuran smartwatch, memang smartwatch Galaxy Watch 4 ini lengkap. Yo, ya. iya benar fiturnya. Bahkan apa, untuk yang kaum wanita juga ada. Ada, Iya, itu. yang kaum wanita tuh ada namanya. Apa menjaga Siklus bulanan. Siklus bulanan gitu juga ya. Juga apa, juga tampilannya juga oke ya. Iya, terus bisa connect ke aplikasi gitu. Nah, pindah apalagi juga gitu. kalau ekosistem Samsung Iya, lagi itu dia udah lagi-lagi langsung sih. dari HP ke smartwatch ke earbuds itu bisa nyambung semuanya. Dia juga OS-nya baru kan ya? Kalau saya pas Iya, pakai, dia sekarang udah kelihatan yang apa, pakai bubble-bubble gitu kan? Iya, udah pakai Wear OS kan Nah, dia sebelum keren. netizen itu udah oke banget. Jadi menurut kita Samsung Galaxy Watch 4 itu sebagai smartwatch dengan fitur Fitur yang paling lengkap ya guys. Ada satu lagi sebenarnya fitur untuk favorit gue tuh yang bisa mengukur stres tuh. Oh, iya. Orang sekarang penting banget tuh ya kan? Iya dong. Oh, kayaknya waktu lo pakai kayak pakai banget tuh rasanya. Oke lagi kok mau bentar. Kalau gua pakai tuh nggak ada ya. Itu tuh penting banget tuh. Fitur yang keren dari Samsung Galaxy Watch 4. Nah, tapi jangan khawatir ya kalau misalkan kalian mikir, aduh itu kan smartwatch-nya pada mahal-mahal gitu kan. Tenang. Nih, saya juga punya kok kategori smartwatch dengan kategori yang ekonomis. Dan ini bisa banget buat kalian nih yang pengen cobain smartwatch pertama kali tapi dengan kualitas yang oke lah ya. Dan di kategori itu Nextrend memilih smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite. Congrats Xiaomi. Iya. Lite. Jadi nggak perlu mahal untuk bisa punya smartwatch gitu ya. Benar, nggak perlu mahal. Pelajar, mahasiswa, anak kosan nggak perlu takut. Santai udah Santai, Mi Watch Lite itu harganya terjangkau lah. Xiaomi emang lagi-lagi masuk kategori yang selalu oke. Selalu oke nih. Selalu oke ya. Selalu oke. Xiaomi. Tadi dulu, tapi gue baru ingat ada beberapa kategori HP yang masih kita Yo. sembunyiin. Oh iya benar. Nah. Benar. Mau kita baca sekarang apa? Langsung aja. Langsung Langsung aja. aja. Jadi itu tadi emang sengaja kita mau nyembunyiin HP-HP pilihan kita untuk kategori yang penting ya guys. Nah, ini ada yang pertama, gua mau kasih tahu ke kalian.
Next Trend Editor Choice 2021 untuk HP flagship pilihan di tahun ini. Dan di tahun ini Next Trend memilih seri HP Samsung Galaxy S21. Lagi-lagi terpilih Iya, lagi-lagi terpilih. ukuran flagship. Iya, memang benar. itu apa? Untuk ukuran flagship dia memang paling lengkap ya dari segala macam sih ya. dari Iya. dari apa bahkan harga juga nggak yang seperti Nah, Lexus yang iya, benar. wah, Terlalu wah, tinggi-tinggi banget lah ya. masih bisa gitu. Terus ya itu secara ekosistem juga memang menunjukkan bahwa flagship ini memang di tengah-tengah ekosistemnya Samsung gitu. Jadi memang semuanya serba ada lengkap. Benar, Jadi tadi benar. kan kualitas foto, Fitur tadi foto, terus videonya video, juga oke. gaming pun bisa. Gaming, Gaming iya. udah pernah Penampilannya cobain juga. Desain keren dia. Iya, penampilan desainnya juga ya bawa jalan-jalan tuh orang pasti Oke, lihat gitu. kalau ditenteng tuh orang nengok gitu ya. Iya, Apaan tuh benar, gitu benar, kan gitu. Warna-warnanya juga kan macam-macam Iya. juga. Benar, ada yang warna violet kalau nggak salah kan. Yang gold, Tuh inget oke tuh. gue ya. Waktu itu lagi rame tanah ungu. Jadi kalau mau nyari flagship ya tuh. Rekomendasi dari Next Trend Galaxy S21. Oke. Benar. Sekarang kita lanjut ke kategori berikutnya. Kalau tadi udah dari segi HP flagship, sekarang kita turun nih ke HP mid level pilihan Next Trend Editorial Choice 2021. Dan untuk kategori tersebut diberikan kepada Poco X3 Pro. Selamat Poco X3 Pro. Jadi kenapa nih kok? Nah, kalau misalkan ngomongin Poco X3 Pro ya, gue sendiri kan pernah cobain tuh ya. Dari isi boxnya aja deh, nggak usah jauh-jauh. Dia tuh masih ada casingnya. Dan menurut gue kayak, lu dapet casing di HP zaman sekarang tuh, udah mulai agak susah Iya, ya. benar sih. Dan lu harus beli lagi di luar. Itu sih yang simpelnya ya. Tapi kalau misalkan dari performa untuk kelas mid level Poco itu, gue sempet mainin Genshin Impact. Yang katanya tuh cuma bisa dipakai di HP flagship, ya kan iya. untuk kuotnya di HP flagship. Tapi Poco X3 Pro bisa juga kok mainin Genshin Impact. Oke aja, masih lancar. Kayak Itu gitu. juga apa tampilan desainnya juga masih oke ya. Jadi, Iya. apa kan sekarang kan anak-anak sekarang kan pengen yang nunjukin gue banget nih. Iya. Desainnya gue banget nah, Poco X3 Poco X3 ini Pro. kan yang merepresent mereka lah gitu. Oh, ya, bukan gue sih ya. Tapi desain mereka lah gitu. Bahwa ini memang HP-nya gue banget dan itu masih di level mid juga Ya. jadi masih bisa dijangkau juga untuk mereka. Cukup terjangkau lah. Benar. Jadi selamat Poco X3 Pro. Nah, untuk kategori selanjutnya ini ada Next Gen Editor Choice untuk HP di kelas entry level. Ya ini kelas yang terjangkau ya, Oh, buat orang-orang yang pengen performa tinggi tapi tuh pengen harganya tuh yang murah gitu kan, yang nggak terlalu mahal-mahal. Nah, untuk di kategori ini Next Gen memilih seri HP Oppo A16. A16, bener banget. Selamat Oppo, lagi-lagi Oppo jadi pilihan. Oppo entry level oke, Oppo A16. Nah itu kalau Oppo 16 gimana ya? Oppo 16 sih pengetahuan gue ya, itu dia emang udah oke banget dari harganya, dari performanya juga di kelas entry level sih di atas rata-rata entry level ya. Oh. Ya kan, ya, terus dia juga ada beberapa fitur-fitur lain juga yang oke kalau menurut gue. Nah, ini juga apa fitur yang cocok juga untuk dipakai untuk ojek online ya orang-orang Oh, iya, yang benar. driver itu karena kalau nggak salah udah tanah air, apa udah Iya, iya, udah iya. tanah air jadi ya sekarang kan orang semua order online jadi Lagi musim para- hujan juga iya, kan para sekarang. driver-driver itu butuh yang HP yang bisa diandalkan dalam segala macam cuaca, Iya, terus benar. juga terjangkau juga. Nah, Ini itu dia. Oppo A16 Oppo ini A16. cocok. 16 bisa jadi pilihan. Dan ya belum lama juga kan keluarnya jadi Iya. masih Iya, masih- baru masih- akhir tahun ini kali ya, Masih. tahun 4 ini ya. masih bisa dicari dan ya itu secara performa juga oke gitu. Oke. Untuk harga segitu juga oke gitu. Jadi selamat Oppo A16. Sama Oke, sekali. kita Lalu. lanjut ke kategori HP Best Value dari Next Trend Editor Choice 2021 yang diberikan kepada Ini ada yang penting ya, ini ada yang terpenting. Xiaomi 11T Pro. Xiaomi lagi Xiaomi ya. Ya ini best value itu dari harga sama performa Benar. itu Iya. oke. Oke Jadi gitu. kita pakai kita memilih Xiaomi 11T Pro
Dan kebetulan juga kemarin waktu Next Trend jalan-jalan ke Los Angeles gitu ya, di Hollywood, kita juga sambil bawa ini dan kita pakai buat foto-foto, buat video-video, dan itu oke gitu. Ada fitur-fiturnya juga yang bahkan fitur-fitur yang cuma ada di flagship ada di Xiaomi Mi Pro ini gitu. Jadi ya bisa dibilang best value lah gitu dari harga dan performanya. Harga apa kalau misalnya ini harga menengah tapi kualitas papan atas gitu. Ya. Benar. Jadi walaupun 11T itu juga ada yang ada Pro juga gitu. Iya. Cuman kita kemarin pakai yang 11T Pro dan ya itu oke lah. Jadi kita bisa bikin konten-konten kreatif juga dari fitur-fitur yang diberikan dan hasilnya lumayan sesuai lah gitu. Oke, lanjut ke terakhir ya. Kategori Terakhir. Terakhir. Nah, ini ada kategori terakhir yang mungkin juga kalian tunggu-tunggu. Nah, ini adalah kategori Smartphone Gaming Next Trend Editor Choice 2021. Nah, untuk HP gaming pilihan Next Trend kali ini jatuh kepada Poco M3 Pro 5G. Nah, kalau misalkan kenapa sih Poco? Kalau misalkan ngelihat performanya ini udah oke kan. Terus Ya, untuk gaming itu udah oke banget, udah segala macam, plus harga juga lagi-lagi jadi penentu kan. Harga Poco M3 juga bisa dibilang ya cukup oke lah di kelas menengah gitu kan. Ditambah dia udah bisa integrasi ke 5G juga nantinya segala macam. Tapi yang penting ya itu gamingnya. Game-game berat kayak Mobile Legends, What If gue pernah main tuh di M3 Pro. PUBG gue pernah nyoba. PUBG, Genshin pun pernah coba segala macam. Untuk apa ya bisa dibilang untuk gamer itu ya udah cukup mumpuni lah gitu Poco M3 Pro 5G ini untuk dipakai bermain game, banyak jenis game, dan yang paling penting tuh dia kalau kita pegang tuh enak gitu, enteng, dan di genggamannya tuh nyaman gitu kan. Kadang ada tuh HP gaming yang cukup berat karena baterainya yang terlalu besar atau apalah, kalau banyak gimmick ya kan. Tapi ini nggak banyak gimmick tapi oke lah, pokoknya enak di genggaman. Jadi juga awet, tahan lama baterainya untuk dipakai bermain game. Cepet panas nggak mas? Enggak sih, Nggak terlalu cepet panas terlalu dong. panas. Simpel juga kan kita kalau mau bawa HP gaming kan juga apa? Iya. Kalau mau main game kan kadang-kadang bisa nggak ngeliat tempat, nggak ngeliat waktu. Iya. Kita mau main kapan aja bisa. Nah ini pakai Poco M3 Pro begini nggak kelihatan HP gamingnya banget. Kita main di kereta pun juga masih Oh iya, iya ada bener, gitu kan. bener. Kalau pakai HP gaming yang wow, Kan kayak langsung apa tuh? nyanter Oh banget. iya, langsung orang-orang tuh pada penasaran Pada gitu kan. ngambil gitu. Kalau ini oke, pokoknya pasti selamat. Sama. Nah oke, tadi tuh kita udah ngejelasin semua kategori yang ada di Next Trend Editor Choice beserta perangkat-perangkat yang terpilih. Oke, kalau gitu sampai ketemu di cetek selanjutnya dengan berbagai macam topik bersama tim-tim Next Trend dan gua Fahmi, Gue Randi, saya Kama, dan sekaligus kita ingin mengucapkan selamat tahun baru nanti ya tahun 2020. Iya. Kalau kayaknya kita ini chapter terakhir. Iya. cetek terakhir di tahun ini. Jadi sampai jumpa di tahun 2022. Sampai jumpa, bye. Bye.